وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati saya dan anda semua, yang semoga Allah memberikan taufik dan keberkahannya kepada kita semua, terkhusus di bulan Ramadan. Dalam kesempatan yang indah ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di waktu sekaligus tempat yang penuh dengan atau Allah jadikan padanya berkah, kita dikumpulkan untuk mengkaji qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum ucapan dan sebelum amalan. Terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka kita ingin bekali diri kita dengan ilmu. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadi syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu syariat pun yang merugikan diri kita sama sekali. Apa yang Allah larang pasti ada hikmah di balik larangan tersebut, yaitu malapetaka, bahaya bagi hambanya. Apa yang Allah anjurkan, maka itu ada padanya keberuntungan bagi hambanya. Ini yang perlu kita yakini. Fa syariatullah berupa puasa ini di bulan Ramadan tentunya pasti mendatangkan manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang lafaz as-sum, as-siyam, dan kata kerja yang menunjukkan puasa di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 13 atau 14 kali di dalam Al-Quran. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran syahrul Ramadan, bulan Ramadan, sekali di dalam Al-Quran. Kalau Allah sebutkan syariat puasa ini berkali-kali di dalam Al-Quran, pasti ada hikmahnya, menunjukkan Allah menunjukkan salah satu ibadah yang satu ini, yaitu puasa. Sebagaimana kaidah usul fiqh, in dalla ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Kalau di situ menunjukkan sesuatu, di antaranya penyebutan berulang-ulang, pasti ada sesuatu di balik itu, ada hikmah di balik itu. Tapi perlu diketahui, kita menjalankan syariat puasa bukan karena hikmah, tapi kita menjalankan syariat puasa murni karena ini adalah ibadah. Kalau kita puasa karena hikmah, misalkan puasa ingin sehat, maka dia nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinisbatkan kepada Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini lemah, tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makna dari hadis ini mencoki faedah-faedah yang begitu banyak, hikmah kesehatan di balik puasa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa yang Allah jadikan di umatnya Nabi Muhammad SAW dengan puasa ala Nabi Muhammad, itu merupakan penyempurna dari syariat puasanya ahlul kitab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian telah diwajibkan untuk berpuasa, agar apa? Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini menunjukkan puasanya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan puasa umat yang sebelumnya. Nabi Muhammad ada syariat puasa, umat-umat sebelumnya juga ada syariat puasa dari ahlul kitab, tapi syariat puasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan syariat puasa yang dibawa oleh kaum yang sebelumnya, umat yang sebelumnya. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa,
Ini sebagaimana tema kita hari ini, imun dan iman puasa di bulan Ramadan. Bagaimana tiga? Puasa ini apa? Menjaga diri kita dari apa? Dari api neraka. Puasa ini menjaga diri kita dari apa? Dari hati yang berpenyakit. Puasa ini menjaga diri kita dengan apa? Dengan iman biar tetap kuat atau bertambah kuat. Puasa ini menjaga diri kita agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Rahimakumullah jami'an. Juga demikian, puasa ini juga menjaga diri kita dari sekian banyak penyakit. Yattaqun, ya, lakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, juga dijaga. Ini rahimakumullah jami'an. Menunjukkan syariat puasa ala Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna dari syariat puasa umat yang sebelumnya. Contoh, Nabi sudah sebutkan bahwasanya dalam sabdanya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasanya kita, kata Rasulullah, dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Orang-orang ahlul kitab, mereka kalau puasa tidak ada sunnahnya sahur. Adapun Nabi Muhammad ada syariatnya situ makan sahur. Demikianlah rahmatullah. Begitu pula disebutkan di antaranya, ya, bimbingan Nabi SAW untuk menyegerakan buka puasa. Apa kata mereka? Karena ahlul kitab yuakhiruna. Karena ahlul kitab ketika buka puasa mengakhirkan waktu buka sampai bintang bermunculan. Berarti mereka mengakhirkan waktu buka. Sedangkan Nabi mengajarkan apa? La yazalu ad-dinu zahiran ma'ajjalan nas al-fitr. Senantiasa agama ini akan nampak kokoh selama apa? Selama manusia menyegerakan buka puasa. Ini syariat Nabi. Menunjukkan apa? Di sini Allah itu rifq. Allah itu sayang sama kita. Sahur berikan syariat bagi umat Nabi Muhammad. Dan sahurnya pun sunnahnya diakhirkan. Sebagaimana pernah Anas Malik pernah ditanya oleh para sahabat yang lainnya, bagaimana dulu waktu Nabi sahur? Kemudian kata Anas bin Malik, Kakadri ar-rajul yaqra'u al-Qur'an 50 al-ayah. Ya, Nabi biasa buka puasa itu 50, seperti seseorang membaca ayat 50 ayat. Katakan sekitar 15 menit sebelum adzan fajar. Itu waktu sahur yang terbaik. Waktu sahurnya diakhirkan dan waktu bukanya dimajukan. Ini menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah kepada kita. Biar apa? Antara sahur dan buka jaraknya enggak terlalu panjang. Adapun ahlul kitab enggak ada sahur, bukanya itu pun diakhirkan sampai bintang bermunculan. Ini rahmatullah. Jangan, ya. Fa subhanallah, kan imun dan iman sangat erat sekali dengan syarat, yaitu di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan, syariat puasa itu ketika bulan atau tahun kedua di bulan Sya'ban dari tahun kedua hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Nah, ini juga termasuk keajaiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pertama kali ketika rukun Islam pertama kali yang abdikan pertama kali Nabi dakwah di Mekah yang sembunyi-sembunyi untuk masuk Islam, cukup dah dengan lisan syahadat. Yang waktu itu ya belum ada zakat, belum ada puasa, masuk Islam sangat mudah, pelan-pelan. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik setelah cukup syahadat, kemudian naik menjadi salat. Yang tadinya cukup dengan lisan, naik dengan apa? Dengan lisan dan gerakan, yaitu salat. Kemudian naik lagi menjadi zakat. Dan zakat ini disebutkan oleh para ulama, seandainya zakat menjadi rukun Islam yang pertama, sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk Islam. Kenapa? Karena terkait dengan harta, manusia itu tabiatnya kikir, bakhil, pelit. Maka dari itu Allah faham,
Allah tahu siapa kita, hati kita seperti apa. Diakhirkan tuh syariat zakat. Ya, kenapa? Karena terkait dengan zakat harta kita itu kikir belit. Rukun Islam sangat mudah, cukup dengan lisan, kemudian sholat, gerakan dan lisan, kemudian harta, kemudian puasa. Yang pada puasa ini dinaikkan lagi. Pada puasa banyak didapati zikir, bacaan Al-Quran, lisan dosisnya porsi ditambah. Kemudian subhanallah sholatnya ditambah. Yang tadi sholat rawatib, sholat wajib ditambah dengan sholat tarawih, gerakannya ditambah. Kemudian di Ramadan juga dianjurin untuk banyak infak dan sedekah. Yang mana Nabi bersabda, afdalus shadaqah shadaqatun Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Di masalah harta tadinya kita apa? Wa yaqbiduna aydiyahum, kalau ada harta tangan kita itu diikat. Ya, susah, berat sekali untuk mengeluarkan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk jadi orang yang karim, orang yang mulia. Ya, jangan sampai sebagaimana dikatakan, ya, inna syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yaitu apa? Menakut-nakuti di depan mata kalian. Kenapa? Takut dengan kefakiran kalau kita infak dan sedekah. Sedangkan Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka sadaqatun min malin, gak akan berkurang sedikit sama sekali dari harta yang kita infakkan, gak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ya, di bulan Ramadan kita banyak infak sedekah, plus ada zakatul fitr. Ada zakat fitr. Kita dilatih untuk apa? Banyak ibadah, jauh dari maksiat, banyak baca Al-Quran. Di sini kita di bulan Ramadan. Ketika keluar di bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang yang tertempa. Ya, latihan-latihan berat di bulan Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang sudah melalui proses latihan berat, siap untuk menjalankan ibadah di luar Ramadan untuk bisa tetap seperti bulan Ramadan. Ini apa? Iman kita biar naik setelah keluar bulan Ramadan. Yang tadinya 11 bulan di luar Ramadan, kadang lisan ini bermudahan untuk namimah, mengedomba, celaan, makiat, ya, menggunjing saudaranya, membuli saudaranya. Jaga lisan kita. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi haja yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ucapan-ucapan keji, kedustaan, ya, dan dia beramal dengannya, maka Allah enggak butuh dari apa? Dahaga dan laparnya dia. Nah, rahimahumullah jami'an. Wah, kita terlatih di bulan Ramadan sehingga iman kita dilatih kuat. Yang jadi masalah, rahimakumullah jami'an, terkait dengan topik kita imun dan iman. Kalau ada orang di bulan Ramadan, dia semakin menjadi orang terdepan untuk berbuat maksiat. Di bulan Ramadan, dia menjadi orang terdepan yang matanya nggak bisa dijaga. Di bulan Ramadan, dia menjadi orang yang terdepan yang lisannya nggak bisa dijaga. Di bulan Ramadan, dia menjadi orang yang terdepan yang tangannya nggak bisa dijaga. Padahal di bulan Ramadan ada syariat tambahan selain sholat rawatib, sholat fardu, ada sholat tarawih. Ya, maka ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sudah mewasiatkan dalam firman-Nya ini. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjaga seseorang, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau di bulan Ramadan dia semakin berbuat maksiat, berbuat keji, gak disamakan antara Ramadan dengan bulan di luar Ramadan, sama saja bagi diri dia, maka koreksi salat dia, koreksi salat rawatibnya, koreksi salat fardunya, koreksi salat tarawihnya, koreksi apa tujuan dia baca Al-Quran. Dia gak faham maknanya, dia gak bisa khusyuk dalam salat, koreksi semua ini. Ya, di bulan Ramadan kok imannya tambah ngedrop. Sebaliknya di bulan Ramadan ternyata ajibnya muncul penyakit-penyakit di bulan Ramadan. Muncul penyakit sakit mah, darah tinggi,
asam urat, kencing manis, keluar dari bulan Ramadan, berat badannya naik 20 kilo. Koreksi pola makan Anda di bulan Ramadan. Ya, jangan jadikan bulan Ramadan bulan untuk menjadi apa? Ajang balas dendam ketika buka puasa. Rahimanallah jami'an. Ini Ramadan untuk iman dan imun ada kaitannya sangat erat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengilmuinya. Di situ ada syarat. Kalian akan faham puasa itu lebih baik bagi kalian, bagi Anda semua, jika Anda faham ilmunya. Untuk faham ilmunya, kita harus tahu tentang puasa. Kalau kita ingin cinta dengan puasa, kita harus kenal siapa itu puasa, siapa itu bulan Ramadan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak sayang dengan nggak sayang dengan puasa dan bulan Ramadan, berarti kita nggak kenal siapa sih bulan Ramadan, ya, apa sih manfaat puasa, maka kita nggak akan sayang, nggak akan cinta. Kalau kita kenal itu Ramadan, kalau kita kenal apa manfaat puasa, maka kita akan semakin sayang dan cinta dengan bulan Ramadan dan puasa. Kalau sudah kita sayang dan cinta, maka kita akan merasakan lezatnya puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena rasa cinta, rasa sayang dengan rasa lezat berbanding lurus. Semakin kuat Anda, ilmu Anda, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu sebelum ucapan dan amalan, Anda semakin kuat faham tentang Ramadan, tentang puasa, maka cinta Anda akan semakin kuat. Ketika cinta Anda semakin kuat, Anda akan merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, ketika Ramadan akan berpisah, sedih. Ini enggak, Ramadan mau berpisah, Masya Allah, sudah sampai kemenangan, kita bebas dari penjara. Ini hati yang penyakit, ya, hati yang ada padanya biji-biji kemunafikan. Ibnu Rajab mengatakan orang-orang terdahulu masa silam, ketika sebelum Ramadan 6 bulan mereka sudah berdoa. Untuk apa? Mereka biar bisa sampai Ramadan. Ketika Ramadan sudah sirna, 6 bulan setelahnya mereka juga berdoa agar Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hendaknya Anda, puasa Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Makanya puasa itu butuh ilmu. Mau masuk Ramadan itu butuh ilmu. Nah, kita hendaknya menuntut ilmu. Nah, bagaimana tidak kita nggak senang dengan Ramadan? Kita nggak sayang. Dari sisi ilmu agama, ilmu dunia, kesehatan akan kita bahas. Pertama dari sisi ilmu agama, biar kita semakin cinta dengan bulan Ramadan, cinta dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Pertama, hadirkan hadis Nabi SAW. Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu bainahu wa bainan nar 70 aman. Dalam riwayat mi'ata amin. Dalam riwayat ba'adahu Allahu kamal khandaq bainas sama' wal ard. Ya, kama bainahu wal jahim bainas sama' wal ard. Orang yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan diri dia dengan api neraka jaraknya 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat Allah akan jadikan antara diri dia dengan neraka jahim seperti parit, seperti khandak yang jaraknya seperti langit dan bumi. Lah kita puasa di bulan Ramadan 29 hari sampai 30 hari, Masya Allah, atau 30 hari. Ajib. Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan atau di luar Ramadan ternyata apa? Akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Al-Quran yang kita baca, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan akan menjadi saksi dan menjadi syafaat agar kita diringankan adab kita, agar kita diringankan di padang mahsyar urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin padang mahsyar, ya, itu matahari nanti dideketin di atas kepala kita 1 mil. Kalau seandainya milnya mil dunia, berarti 1,6 km. Padahal panas yang kita rasakan sekarang detik ini
Jarak matahari sama kepala kita jaraknya sekitar 49.525.000 kilometer. Bayangin kalau di padang mahsyar 1,6 kilometer di atas kepala kita. Di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai hidungnya, dagunya, dadanya, pusernya, pahanya, lututnya, setengah betisnya, mata kakinya. Semua keringat itu tergantung dari banyak-banyakan dosa yang kita lakukan di dunia. Al-jaza min jinsil amal. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, keringat kita semakin banyak. Nas'alullah al-afiyah. Di padang mahsyar nanti nggak ada yang pakai pakaian. Di padang mahsyar ada yang dikhitan. Di padang mahsyar nggak ada tanaman, gedung, pohon untuk kita berteduh. Nggak ada. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nggak saling melihat kemaluan mereka? Ya Aisyah, mereka sudah nggak terbetik untuk saling melihat kemaluan, saking takutnya pada waktu itu. Di padang mahsyar yang Allah sebutkan, arsy-nya Allah biasanya dipikul oleh 4 malaikat. Satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah antara daun telinga dengan bahunya jaraknya 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan, nggak pernah berhenti. Kebayang? Ini yang mikul 4 malaikat. Ketika di padang mahsyar disebutkan waktu itu bahwasanya Allah lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah nggak pernah marah sebelumnya di padang mahsyar dan setelahnya di padang mahsyar. Saking marahnya Allah, arsy-nya Allah yahtaz. Arsy-nya Allah itu goncang dengan kuat sehingga dipikul oleh 8 malaikat pada waktu itu. Subhanallah. Siapa yang nggak takut, siapa yang nggak butuh syafaat, puasa kita ini ya untuk meningkatkan iman kita, dia sebagai syafaat di yaumul qiyamah. Dan puasa ini rahimahullah juga di antara sebab untuk kita dimasukkan dalam surganya, terutama surga dengan pintu khusus yaitu pintu Rayyan. Dan puasa ini juga menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan. Baina Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah wa shalah ila shalah. Itu apa? Yukaffiru dzunub, untuk menghapuskan dosa-dosa, ilal kabair, kecuali dosa besar. Fa subhanallah, puasa juga untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Penyakit hati kita itu nggak disembuhin dengan hepatoprotektor, nggak disembuhin dengan temulawak, wala madu, wala herbal-herbal yang lainnya, ya, wala beras merah, wala bekatul, ya. Tapi disembuhin penyakit hati kita yang maknawi, disembuhin dengan apa? Di antaranya banyak infak, banyak sedekah. Disembuhin dengan apa? Dengan puasa. Bahkan disebutkan termasuk manfaat yaitu iman kita. Allah jadikan dalam 1 bulan ada puasa 3 hari dalam 1 bulan di tengah bulan, yaitu ayyamul bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 Hijriah, yang mana Nabi sudah bersabda bahwasanya puasa ayyamul bid yudhibu waghra as-sadr, untuk menghilangkan waghra as-sadr. Ulama menyebutkan apa itu waghra as-sadr? Waghra as-sadr yaitu penyakit hati. Seperti apa? Iri, hasad, dengki, ya, riya, ya, kemudian apa? Suka marah dan lain sebagainya. Ini obatnya dengan puasa. Dan berapa banyak orang yang mengalami depresi, orang yang mengalami stres, ya, ternyata puasa ini adalah salah satu obat ajaibnya, ya. Termasuk puasa Ramadan, lebih-lebih gongnya, inti dari puasa Allah jadikan dalam 1 pekan, ya, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, ya, Bapak Dr. Profesor Rahmat Sugeh, SPGK, SPKM, beliau termasuk guru besar ilmu gizi kedokteran UI. Beliau menyebutkan Allah jadikan bagi tubuh kita itu bioritme. Dengan puasa dalam 1 pekan, Allah jadikan puasa Senin dan Kamis 1 pekan nih.
Senin dan Kamis ada jaraknya. Senin, Selasa, Rabu nggak puasa, Kamis puasa, Jumat hari rayanya orang mukmin dalam satu pekan nggak puasa, Sabtu nggak puasa, Ahad nggak puasa. Sabtu ya hari raya Yahudi, Ahad hari raya Nasrani nggak puasa, Senin puasa lagi. Subhanallah. Demikian dipisah dalam satu pekan, tengah-tengah harinya Senin dan Kamis. Dalam satu bulan Allah jadikan puasa dalam satu bulan, di tengah bulan juga Allah jadikan puasa 13, 14, 15 Hijriah berurutan. Kenapa? Karena dalam satu bulan. Wa subhanallah, dalam satu tahun hampir di tengah-tengah ya bulan ke-9 dari tahun Hijriah Allah jadikan puasa Ramadan. Ya, yang ini bukan lagi 1 hari, 2 hari atau 3 hari dalam sebulan, tapi apa? 29 hari, 30 hari mutawalian, terus menerus bagi mereka yang enggak haid. Oh, ini hikmah. Dalam satu tahun dijadikan puasa terus menerus 29 hari atau 30 hari. Ini menunjukkan sayangnya Allah sama kita. Ya, 11 bulan Masya Allah, dosanya nggak dipikir kecilnya besarnya, pokoknya dosa. Ya, dosa besar aja nggak punya rasa takut, apalagi dosa kecil. Ya, kita jangan sampai membedakan ini dosa kecil, dosa besar. Tapi yang perlu ditanemin dalam hati, sama siapa kita berdosa? Sama yang menciptakan udara, sama yang memberikan rezeki kepada kita, sama yang memberikan umur kepada kita, sama yang Masya Allah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Harusnya kita malu. Dosa kecil pun kita harus pikirin. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud mengatakan, orang-orang yang imannya kuat, mereka kalau melihat dosa kecil seperti gunung besar yang akan menimpa kepala mereka. Tapi orang yang imannya afkiran, imannya lemah, melihat dosa kecil kadzdzab yamurru ayaqu fawqa anfih, hanya dianggap seperti lalat hinggap di hidungnya. Nah, ini lalat. Sehingga bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Bukan demikian, rahmanakumullah jami'an. Wah, ini Ramadan, ketika tadinya bermudah-mudahan dengan dosa, ketika Ramadan diwajibin. Tadi puasa Senin Kamis sunnah, Ayyamul Bid sunnah, Dzulhijjah sunnah, Syawal sunnah, Ramadan ketok palu wajib. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi berenteng-entengan dengan dosa. Ya, maka Ramadan yang sebelumnya ada bulan Sya'ban, kita dilatih untuk menghadapi Ramadan. Yang kemudian keluar dari Ramadan ada Syawal, kita untuk proses bertahap. Naik di bulan Sya'ban, mulai naik kita dilatih. Sampai kata Aisyah, Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban hampir seperti menyaingi seperti bulan Ramadan, hampir sebulan penuh. Setelah Ramadan betul-betul penuh, baru ada Syawal, turun lagi. Kita dilatih, habis naik Ramadan terus tapering off pelan-pelan, biar tubuh tidak kaget. Sebelum Ramadan biar tidak kaget ada puasa bulan Sya'ban, kita dilatih, kadang puasa kadang tidak. Nah, kemudian Ramadan betul-betul padat bersambung. Syawal, 6 hari di bulan Syawal mulai diturunin, tapering off. Baru setelah itu ada di antara kita yang nggak pernah puasa sama sekali selama 11 bulan. Ada yang puasa Senin Kamis tapi lubang-lubang. Ada yang puasa Ayyamul Bid dalam setahun hanya berapa kali. Ya, nanti Sya'ban dilatih lagi. Ini Allah sayang sama kita, rahimahumullah jami'an. Ya, 11 bulan tadi dosanya enak saja, gas full. Ya, nggak ada ngerem, dosa terus. Sya'ban, Ramadan dilatih. Yang tadinya 11 Ramadan pola makannya ngaco. Ya, sehingga muncul banyak penyakit. Makanya kalau makan tuh pakai pola makan. Jangan makan tapi kakean pola. Ya. Ini sumber penyakit. Kita itu sebenarnya diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul di benak kepala kita, udah makan saja apa yang halal. Makanan halal nggak nimbulin penyakit. Penyakit itu hanya ada di laboratorium, hanya ada di rumah sakit. Ini syubhat wa syahwat. Nah, ya subhanallah, Allah sudah ngajarin sebenarnya ada konsep-konsep. Makanan sehat bikin penyakit kalau berlebihan. Makanan sehat bikin penyakit kalau itu pantangan bagi dia. Makanan sehat bikin penyakit kalau makanan itu nggak dikonsumsi di jam-jam organ yang benar. Makanan sehat bikin penyakit kalau terlalu sering satu kombinasi seperti panas ketemu panas. Ajib.
Allah sudah ngajarin. Di antaranya firman Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, mereka itu kalau makan merasakan nikmat dunia sebagaimana hewan ternak makan. Tuh, ini ketok palu dari Allah, bukan dari saya. Allah langsung ngingetin. Lihat hewan ternak sapi, kalau di hadapannya ada rumput-rumputan, dia selalu ngunyah terus. Sampai kapan? Sampai itu sepuas-puasnya. Ya, gak peduli kenyang, gak kenyang. Maka jangan seperti mereka. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Orang yang beriman gak seperti orang yang tidak beriman. Orang yang beriman diajarin sama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ayat berikutnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah kalian, sesungguhnya Allah gak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Makan gak boleh berlebihan, minum juga gak boleh berlebihan. Kalau ada yang bilang banyak minum itu bagus untuk kesehatan, tunggu dulu. Banyak minum untuk siapa? Kalau anak kecil jangan disamakan sama orang dewasa. Satu hari minumnya 1,5 sampai 2 liter. Anak kecil dikasih 1,5 liter sampai 2 liter, paru-parunya isinya cairan, tubuhnya penuh dengan cairan. Orang yang WFH, orang yang ada di rumah, gak pernah keluar rumah, makan banyak, minum banyak, gak ada aktivitas, tubuh dia akan lembab, sehingga dia semakin potensi terkena wabah COVID. Coba, kenapa? Terlalu dingin. Tubuh yang dingin akan menjadi media inang bagi virus, bakteri, jamur, patogen untuk nempel di dalam tubuh dia. Gak heran kalau ada orang sudah divaksin 2 kali kok kena COVID. Gak heran kalau ada orang ya sudah WFH kok kena COVID. Gak heran kalau ada orang pakai masker 10 lapis masih kena COVID. Ya, ini kita perlu tadabburi. Ternyata kedokteran klasik sudah mengajarkan konsep. Kenapa? Tubuh kita masih lembab. Ya, kalau tubuh lembab, ya akhirnya apa? 5 varian COVID sudah dia coba. Gamma, Delta, Zeta, Alpha, Omicron, semua sudah dia coba. Kenapa? Tubuh dia cocok menjadi inang bagi virus, bakteri, dan jamur. Demikian rahmatullah, puasa termasuk cara yang paling aktif, cara yang paling baik, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau, wa huwa ay as-shaum anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridah. Puasa adalah cara yang paling efektif untuk orang yang tubuhnya dingin dan lembab. Dengan puasa, dingin lembab dalam tubuh kita dibakar. Dari sahur, adzan sampai adzan maghrib, fajar sampai maghrib, tubuh kita dibakar. Dibakar dari apa? Sebelumnya yang makanan kita dimasukkan di mulut selama 11 bulan membuat tubuh kita dingin lembab. Selama Sya'ban, Ramadan, Syawal dibikin tubuh kita dikuras dari racun, dari dingin lembab, dari uap-uap di dalam tubuh, dari dosa-dosa di dalam tubuh kita, semua dibersihin. Iman jadi naik. Coba ajib. Ini rahmatullah jami'an. Ya, ini sebenarnya untuk menetralkan tubuh kita, untuk membersihkan tubuh kita. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat sudah mengakui kenapa orang Timur Tengah jarang mengalami penyakit kanker. Ternyata orang Timur Tengah, mereka orang yang sering menghidupkan puasa. Termasuk orang Islam. Syahidnya bukan Timur Tengah, syahidnya orang Islam. Ya, syahidnya bukan intinya orang Arab atau bukan Arab. Syahidnya siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, ya, orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah nggak lihat Arab atau bukan Arab, tapi lihat siapa yang paling bertakwa. Orang yang puasanya semakin banyak, ternyata dia semakin jauh dari faktor-faktor penyakit, semakin jauh dari dosa-dosa. Coba ajib. Ya, ternyata dengan puasa ini diteliti oleh seorang lelaki dari Jepang tahun 2016. Ya, dia menyebutkan bahwasanya orang ini sudah mendapat Nobel ilmu fisiologi dan kedokteran. Dia sebutkan
Padahal non muslim dia neliti bahwasanya dengan puasa ternyata melepaskan sel-sel tumor dan sel kanker dari tubuh kita. Ternyata sel yang tua dimakan oleh sel yang muda. Ternyata leukosit naik sehingga membunuh patogen-patogen. Subhanallah. Ternyata kalau dari sisi kedokteran klasik, dengan puasa kelembapan itu dibakar, dihilangkan. Materi-materi dalam tubuh yang terkandung di dalam darah dari asam urat, kolesterol, gula dalam darah, protein berlebihan itu juga dibuang, dan juga uap di dalam tubuh, gas di dalam tubuh juga disirnakan. Subhanallah, ajib. Ini rahmatullahi hikmahnya. Nah, yang jadi masalah, kok ketika puasa saya sakit mah, ketika puasa muncul stroke, darah tinggi, kencing manis, obesitas. Maka koreksi pola makan Anda di bulan Ramadan. Satu konsep, jangan jadikan Ramadan ini hanya puasa tapi nggak peduli sama pola makan. Selain tadi kita sebutkan firman Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang yang nggak beriman kepada Allah, mereka kalau makannya seperti binatang. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah kalian jangan berlebihan. Konsep Allah juga berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Itu penting. Kemudian Nabi juga bersabda, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnih. Tidak ada yang memenuhi wadah yang lebih buruk dari anak Adam, dari perutnya ini. Perut kita itu wadah yang paling buruk, tergantung dari apa? Makanan yang kita makan. Makanya minimalnya, standarnya kata Nabi, kapan sih dosisnya kita makan seperti apa yang normal? Disebutkan ukulatin hatta yuqimna solbah. Beberapa suap makanan sampai tulang punggung sudah tegak, sudah cukup. Kalau ternyata masih punya nafsu, pengen nambah, ditambahi kata Rasulullah, wa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau ternyata nggak cukup, ya sudah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu diajarin Nabi. Jangan sampai Ramadan lambung ini semua isinya makanan, nggak ada bagian untuk minuman, nggak ada bagian untuk nafas. Sehingga habis buka puasa ngeluh, ya Allah kok sesek ya dada, ya Allah kok sakit mah, asam lambung naik, tensi naik, asam urat naik, perut saya jadi gendut di bulan Ramadan, obesitas. Koreksi pola makan Anda di bulan Ramadan. Semua ada aturannya, Islam mengajarkan. Allah dan Rasulnya memperhatikan urusan akhirat, juga urusan dunianya, kecilnya sampai besarnya. Coba ketika sahur kita tadabburi. Sahurnya Nabi pertama diakhirin, dan Nabi menjadikan sahur itu keberkahan dan termasuk sunnah. Makanya Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Juga sahur ini fasul ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab, sebagai pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab. Dan kemudian disebutkan sahurnya Nabi diakhirkan sekitar 50 ayat orang membaca Al-Quran, sekitar 15 menit sebelum adzan. Ketika ada orang bilang imsak, itu sebenarnya sebaik-baik waktu kita sahur. Kenapa? Karena mereka menyebutkan imsak 15 menit sebelum adzan. Kemudian apa menunya sahur Nabi? Nabi bersabda dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nabi menyebutkan ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik, senikmat-nikmat menu sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ajib. Anda nggak harus sahurnya sahur nasi rendang, uduk, nasi kuning. Itu hanya mindset. Kalau nggak sahur nasi berarti belum sahur. Kalau makan pagi nggak nasi berarti belum makan. Itu kan anda aja. Orang-orang di Eropa nggak juga, orang di Amerika nggak juga. Tapi orang Asia, orang Indonesia, orang Bengali pagi itu nasi. Nggak bisa nggak makan nasi. Itu hanya mindset. Padahal yang terbaik nih sahurnya kurma. Ternyata disebutkan kedokteran klasik Cina, klasik Arab, klasik Yunan sepakat menu makan terbaik ketika perut kosong adalah yang rasanya manis. Paling cocok untuk liver dan limpa.
Makanya Nabi menu sahurnya kurma paling seringnya. Nabi ada, onta ada, kambing ada, roti ada, tapi Nabi tetap pilih kurma. Kalau ada yang mengatakan itu kan di Arab, itu kan kebiasaan Nabi, enggak juga. Di sini banyak dalil yang menyebutkan ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Ya, wah kurma buah yang ternyata disebutkan oleh para ulama buah yang enggak ada putus-putusnya di muka bumi, selalu ada stoknya. Dan subhanallah buah kurma ini cocok di semua musim untuk dikonsumsi. Lain dengan kita tinggal di Indonesia, nggak musim mangga, kita impor dari Thailand mangga. Ini nggak direkomendasi oleh kedokteran klasik. Kenapa? Kita itu nggak cocok makan buah-buahan yang di daerah kita nggak ada musimnya. Kenapa? Karena tubuh kita cocok dengan musim yang ada di tempat kita. Adapun kurma cocok di setiap tempat, setiap saat. Masya Allah, ajib. Fakurma buah yang paling manis. Kurma adalah buah yang paling manis. Nah, Nabi buka puasa juga demikian. Buka puasanya pakai kurma rutab, kurma yang basah, manis. Nabi juga demikian. Ketika ada bayi baru lahir, sunnahnya ditahnik. Pakai apa? Pakai kurma. Sebelum masuk air susu ibu, yang air susu ibu kadang ada hambar, kadang ada asin. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau si bayi sudah terlanjur disusuin, gak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmah dari tahnik adalah yang manis-manis masuk dalam mulut si bayi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagaimana caranya? Kurma dimamah, kemudian diambil sedikit saja, gak perlu satu biji kurma semua dimasukkan mulut bayi, ya, sedikit saja diletakkan langit-langit di lidah, di gusi, biar mereka setelahnya terbiasa untuk apa? Mengisap puting susu ibu, biar yang manis masuk pertama kali liver sama limpa mereka. Ajib, subhanallah, sunnah Nabi. Wah subhanallah, kurma itu paling bagus. Kurma masya Allah 3 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Ajib. 3 biji kurma, ini vitaminnya lengkap, kecuali 2 vitamin gak ada dalam kurma. 3 biji kurma, kurmanya kurma kering. Lihat, ketika sahur Nabi kurma kering, ketika buka Nabi lebih mengutamakan prioritas pertama kurma yang basah. Apa bedanya? Kurma kering kalorinya lebih banyak, sehingga antara sahur sama buka bisa terjaga kalorinya. Ya. Dan subhanallah, kurma ini dibutuhkan oleh tubuh ketika sahur. Makanya ketika sahur, sahurnya manis. Jangan sahurnya masem-masem. Sahur menunya apa? Asinan. Jangan sahur menunya pedes-pedes. Sahurnya sayur pecel, masih ditambah apa? Sambal korek lagi. Ya. Sahurnya pahit-pahit. Sahurnya apa? Menunya sop broto wali, pahit. Nih, boleh yang manis-manis. Ajib. Anda makan nasi nggak makruh, nggak haram, silahkan. Tapi ini cara yang terbaik. Ya, kurma. Antara kurma dan air putih kasih jarak, jangan langsung minum. Karena biarkan lambung itu dengan 5 enzimnya mencerna kurma, kemudian kasih jarak untuk Anda minum. 15 menit, 30 menit untuk kemudian minum. Ya, misalkan Anda minum air, misalkan jam 4, ya, sahurnya jam 4:30 atau sebaliknya, dikasih jarak. Kemudian ketika buka puasa, dari Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad menyebutkan, kata Anas, kana Nabi SAW yuftiru birutabat. Dahulu Nabi bukanya dengan beberapa kurma rutab. Imam Bukhari menyebutkan bab aqallu jama' al-itsnain, bab bilangan jamak minimalnya 2. Ya, maka untuk mengatakan makan kurma harus ganjil, itu butuh dalil khusus. Kenapa? Karena Nabi pernah makan ganjil, Nabi juga makan kurma pernah genap. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ganjil, riwayat yang lainnya disebutkan genap. Berarti nggak ada dalil khusus untuk dikatakan makan kurma harus ganjil. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang jelas ketika buka puasa nggak usah tengkar. Ini sunahnya 2, saya sunahnya 3. Istri masih 1, masih bingung. Saya 2, saya 3. Nah, rahimahullah, demikian. Buka puasa pertama rutab. Sampai doa buka puasa apa? Dahabat dama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajur, insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan basahlah kerongkongan. Dibasahi dengan kurma basah. Kenapa pakai kurma basah? Karena kurma basah ketika Nabi sahur kurma kering, ketika buka kurma basah. Kenapa? Karena kurma basah lebih cepat dicerna sama liver, di metabolisme dalam waktu sangat singkat. Kurma kering bisa jadi 10 menit sampai 15 menit. Kurma basah kurang dari itu, cepat sekali.
Nah, maka dari itu apa? Kita sholat maghrib sudah punya tenaga. Di sini kata Ibnu Utsaimin ada sunnah yang dilupakan. Ketika habis makan kurma basah ada lafaz qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Berarti habis makan kurma jangan makan besar, jangan makan nasi, ya, jangan. Sehingga apa? Anda tidak memaksa muadzin untuk mengakhirkan sholat. Kalau Ramadan ini diakhirkan sholatnya antara adzan sama iqamat, kasih jarak 15 menit, 20 menit. Jangan, bukan demikian sunnahnya. Makan kurma dulu, langsung ke masjid. Ya, kalau mau minum sedikit saja. Kenapa? Tubuh kita dari adzan fajar sampai buka puasa, tubuh kita betul-betul panas. Kalau tubuh panas, minumnya jangan banyak-banyak. Makanya kata Nabi, kalau nggak dapat kurma rutop, kurma kering, kalau nggak dapat hasa-hasawat min ma, beberapa teguk air. Kenapa? Karena tubuh yang panas jangan langsung diturunin dengan air yang terlalu banyak. Sedikit-sedikit aja. Setelah maghrib baru makan besar. Setelah tarawih jam 8, jam 9 sampai jam 4, tubuh itu pencernaan sudah mulai berkurang, istirahat. Maka jangan biasakan ngemil setelah tarawih. Kalau kepepet sekali-kali. Kalau lapar minum air putih, itu pun jangan banyak-banyak. Ya, ini pola hidup sehat di bulan Ramadan. Biar apa? Kita bisa istiqomah dengan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Melalui apa? Kesehatan. Kesehatan ini rata-rata apa? Dari pola makan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya silakan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, terpaksa saya cepat-cepat. Kenapa? Karena faedah terlalu banyak. Jadi harus dicepetin ya. Ngerap dikit. Barakallahu fiik. Fadhal. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah kepada Ustadz yang udah memaparkan makna dari iman dan imun di dalam puasa Ramadan. Selanjutnya, baik bagi teman-teman yang ada di masjid ini, silakan yang ingin bertanya bisa maju ke depan. Kami persilakan buat teman-teman jamaah sekalian. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Tafadhal, yang mau bertanya silakan, nggak usah malu-malu. Kita buka dan kita berikan maknanya seluas-luasnya. Ustaz, kalau nggak ada, mungkin Ana mau nanya, Ustaz, mungkin mohon bisa diluruskan ya. Dari kan banyak nih orang-orang yang mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis. Nah, maksud di sini yang manisnya itu apa, Ustaz? Kan biasanya ada yang buka pakai teh manis, pakai es krim, pokoknya intinya yang manis. Nah, mungkin Ustaz bisa meluruskan pemahaman ini, Ustaz. Nah, sahur dan buka yang terbaik dengan manis-manis. Ya, dengan manis-manis yang terbaik adalah kurma. Ya, yang terbaik adalah kurma. Nah, dan itu yang paling manfaat. Ya, Ramadan memang hawanya panas. Ramadan kita sebelumnya panas, dibakar kelembapan kita. Tapi panasnya pada kurma ternyata sangat cocok dengan liver dan limpa, menguatkan liver, menguatkan limpa. Ya, bukan dengan teh manis. Buka puasa pertama kali dengan teh manis, bukan, tetap dengan kurma. Maka ini yang lebih diutamakan. Adapun Imam Ahmad mengatakan untuk tahnik bayi baru lahir, jika nggak didapati kurma, bisa dengan madu. Jika nggak ada madu, bisa dengan qasbatus sukar, yaitu apa? Sari tebu atau dari pohon tebu. Kenapa? Syahidnya yang dimaukan adalah yang manis-manis. Ini menurut Imam Ahmad rahimahullah. Nah, itu insyaallah. Barakallahu fikum. Dari Zoom ada pertanyaan mungkin? Baik, mungkin teman-teman sebentar ada. Silakan Mas, maju ke depan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ustadz memang agak terlambat masuk ke kajian, tapi satu pertanyaan yang saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa bagi kita yang memberi makan atau memberi takjil kepada jamaah atau masyarakat yang
melakukan ibadah puasa, pahalanya katanya sama dengan melakukan ibadah puasa. Nah, bagaimana hukumnya jika memberi makan kepada yang berpuasa itu sendiri, padahal dia sendiri tidak dalam keadaan berpuasa dengan berbagai alasan, entah sakit, entah tidak mampu dan seterusnya. Kalau yang non muslim otomatis kan kita juga tahu berarti hanya pahala untuk manusiaan aja. Nah, bagaimana jika seorang muslim memberikan makanan memberikan takjil kepada kita yang berpuasa misalnya, gimana hukumnya? Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir anak nggak paham. Mas, maksudnya gimana? Yang terakhir? Maksudnya memberikan makan puasa, memberikan takjil kepada yang berbuka, kan pahalanya sama dengan pahala puasa kan? Ya. Bagaimana jika memberikan takjil tapi kita yang nggak berpuasa? Puasanya tanpa uzur bisa ada uzur, bisa ada. Ustaz, maksudnya pertanyaan gini, bagaimana hukumnya kita memberikan takjil atau berbuka kepada orang yang berpuasa, namun kita sendiri itu dalam keadaan yang kita memiliki uzur untuk tidak berpuasa, begitu Ustaz? Demikian Ustaz. 6. Kita dapat pahala. Kita misalkan ada yang sakit di antara kita, ya, kemudian memberikan takjil kepada orang yang puasa. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya kita memberikan makan kepada orang yang puasa, yang buka, maka pahala orang yang dikasih makan yang puasa itu ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Ya, tanpa mengurangi pahala dia, kita dapat pahalanya. Kalau Anda dapat uzur, ya, Anda dapat uzur. Dan sakit itu dibagi dua. Sakit yang diharapkan kesembuhan padanya, sakit yang sudah jauh dari harapan kesembuhan. Kalau sakitnya diharapkan kesembuhan, ya, maka Anda nggak puasa dan Anda dapat uzur dan Anda nanti mengkodok. Anda mengkodok dan takjil yang Anda berikan ngalir kepada Anda, tapi Anda tetap mengkodok. Bukan berarti Anda ngasih makan, Anda bebas nggak puasa, karena pahala dia ngalir kepada kita. Enggak, tetap kita mengkodok. Cuma pahalanya dia ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia ketika puasa. Adapun penyakit yang kedua, penyakit yang sudah susah atau tidak diharapkan kesembuhan, ya, maka bagi dia nggak ada puasa dan hukumnya adalah dia fidyah. Dia memberikan fidyah. Berarti apa? Dia memberikan makan sebagai apa? Fidyah. Ya, artinya dia dapat uzur yang terus. Dia nggak ada qadha tapi bayar fidyah aja. Memberikan makan kepada orang yang puasa, fidyah. Nah, wah itu insyaallah barakallahu fikum yang perlu difahami. Syukran Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom, jika ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan mikrofon dan videonya, dan bisa disebutkan nama dan dari perusahaan mana. Tafadhol kepada Mas Baginda untuk bisa membuka mikrofon bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan ya, sempat ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang mengalami gagal ginjal? Dia harus cuci darah sepekan 2-3 kali. Dia puasa enggak ketika cuci darah? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lihat kondisinya. Jika cuci darah dia dalam keadaan dia nggak ada masalah HB, hemoglobin, nggak ada anemia, nggak ada cairan elektrolit yang harus ditambah, betul-betul hanya memanfaatkan mesin untuk mencuci saja, kemudian dimasukkan di dalam tubuh, maka cuci darah ini tidak membatalkan puasa dia. Tapi kalau dia cuci darah, tapi cuci darahnya ini ditambah darah atau transfusi, atau ditambah cairan elektrolit, atau cairan lain yang mengandung nutrisi, maka ketika dia cuci darah, maka saat itu puasa dia batal. Ya, ini pembahasan yang terjadi yang ada di zaman sekarang. Di zaman Nabi nggak ada cuci darah, di zaman kita ada cuci darah. Dan ini yang sudah kami tanyakan kepada pihak-pihak orang-orang yang kerja di hemodialisa, di ruang-ruang cuci darah. Demikianlah ternyata prosesnya cuci darah. Maka ini adalah rincian bagi mereka yang melakukan cuci darah. Nah, jika cuci darah dia, penyakit ginjal dia enggak atau jauh dari kesembuhan, maka dia enggak perlu mengqadha, maka dia fidyah. Kalau cuci darah dia masih ada proses diharapkan kesembuhan, ya,
lebih dari sekian puluh persen, ya, maka fungsi ginjal sekian puluh persen dan dia kemungkinan sembuh, maka dia nanti diharapkan bisa mengqadha ketika sudah sembuh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kami undang lagi buat teman-teman yang ada di Zoom. Silakan yang ingin bertanya bisa membuka mic-nya. Kepada saudara Baginda, mohon yang ingin bertanya bisa dikoordinir. Baik Ustaz, mungkin yang di Zoom agak kesusahan. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Nih bagi perokok nih Ustaz, banyak orang yang mengira bahwa rokok itu membatalkan puasa gitu kan. Sedangkan rokok sendiri kan dalam Islam hukumnya sudah jelas itu haram nih Ustaz. Nah, bagaimana ini mengenai fenomena nih bagi perokok di bulan puasa ini Ustaz? Baik. Bagaimana tentang rokok? Ya, ahli hisab di bulan Ramadan gimana hukumnya? Rokok dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan syurbud dukhan, minum asap. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam lambung dan dia membatalkan puasa. Ini pendapat yang paling kuat. Dan khilaf di antara rokok, khilaf yang benar yang terkuat cuma dua. Hukumnya makruh atau haram, itu saja. Ya, nggak ada ceritanya hukumnya rokok sunnah, rokok dianjurkan, atau rokok boleh. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan rokok itu boleh, maka yang menjawab sebenarnya bukan diri dia, tapi syahwat dia. Ya, ulama sepakat dan ahli kedokteran juga sepakat. Wah, kalau ditanya, sebutkan satu dalil dalam Al-Quran tentang rokok. Gak ada memang dalam rokok satu dalil Al-Quran, tapi ulama menyebutkan dalil apa? Al-istishab. Ini cara apa? Cara orang-orang ahli usul fiqh. Istishab itu apa? Menggeret dalil yang gak ada di zaman Nabi, digeret di zaman sekarang. Dalil itu dicocokkan. Apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Diri kalian jangan dibunuh. Warokok, ahli kedokteran sepakat. Ketika zaman silam, dokter tidak mengatakan rokok membunuh, sehingga hukumnya makruh. Zaman sekarang dokter sepakat rokok bisa membunuh, sehingga dari makruh bergeser kepada haram, naik. Kenapa? Dari pembahasan ahli kedokteran digeret ke dalil-dalil apa? Ayat ataupun hadis. Adapun dalil hadis yastashib, diambil dari dalil la dharar wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Rokok ini ternyata lebih berbahaya bagi perokok pasif daripada rokok aktif. Banyak orang yang meninggal ternyata orang yang menghisap dari perokok yang lain. Ya, seperti didapati seorang dokter, ada seorang bayi 1 tahun meninggal terinfeksi paru-paru. Ketika ditanyai ibu bayi ini, dia mengatakan suaminya ngerokok tapi nggak di dalam rumah, di luar rumah kok. Di dalam rumah nggak pernah ngerokok. Ternyata pakaian bekas rokok suami ketika menggendong si bayi ternyata sudah masuk ke hidung si bayi. Coba, jelas ini bahaya. Disebutkan makanya sama pemerintah, kalau buat rokok harus dengan syarat bikin kotak ada tulisannya, ingat rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker, hipertensi, rokok menyebabkan keguguran. Ini jelas bahaya. Gak mungkin Islam, gak mungkin syariat membolehkan apa-apa yang menjerumuskan hambanya ke dalam bahaya. Seandainya Nabi Muhammad hidup, akan turun langsung stempel tentang pengharaman. Kalau tahu ini bahaya. Wah, namanya makruh, kata Imam Ahmad, saking takutnya Imam Ahmad dengan istilah makruh, makruh itu haram. Kenapa? Karena takut. Apa sih artinya makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci. Masa kita masih mau mendatangi sesuatu yang dibenci? Baru bawang saja, ketika ada sahabat yang waktu itu sholat, kemudian Nabi sholat, dan ini mukjizat yang diberikan Nabi SAW ketika sholat, Nabi bisa melihat apa yang di belakangnya, sebagaimana mata di depan bisa melihat. Dan Nabi bisa mencium apa yang ada di belakang Nabi. Dan waktu itu Nabi tanya, setelah salam, Nabi bertanya, siapa yang tadi konsumsi bawang putih? Kemudian salah seorang sahabat menjawab, saya Rasulullah. Nabi benci hal ini. Kemudian Nabi berkata, lain kali jangan konsumsi bawang putih. Ya Rasulullah, saya sesek.
imma kena asma atau infeksi paru-paru, sehingga dia konsumsi bawang putih. Kenapa? Asma, infeksi paru-paru sifatnya dingin, bawang putih sifatnya panas. Ini sahabat sudah paham cara seperti ini, dan itu pun Nabi benci. Padahal bawang putih sebagai obat dikonsumsi ketika sholat, Nabi benci, Nabi nggak mengizinkan. Apalagi kalau baunya rokok, bukan sebagai obat, sumber penyakit, yang mana para malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Bau kaos kaki, bau rokok, lebih-lebih bau bawang, lebih-lebih ya. Rokok ini bukan obat, lebih parah lagi. Rokok penyakit, baunya menyebabkan penyakit pada orang lain. Maka dari itu ya nggak ada solusi kecuali ditinggalkan. Dan pengalaman kami terbaik untuk orang yang candu rokok adalah dengan diruqyah. Demi Allah sudah kami coba, dan teman-teman ahli ruqyah sudah mencoba. Orang yang rokok kemudian bertobat, diruqyah. Setelah diruqyah, dia dipaksa untuk rokok. Coba rasakan rokok. Setelah itu apa testimoni dia? Wallah, dia bicara, rokok itu kok rasanya pahit. Yang mengatakan rokok manis bukan diri dia, jin yang ada di dalam tubuh dia. Jin itu masuk ketika apa? Seseorang suka dengan salah satu perbuatan yang diulang-ulang dari maksiat. Ketika pintu masuknya rokok, jin masuk ke dalam pintu yang disenangi dia. Saat itu dia menjadi candu, baik rokok ataupun narkoba dan lain sebagainya. Ruqyah adalah solusi yang masya Allah ajib. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Cukup insya Allah. Mungkin ada satu lagi Ustaz dari pemirsa di YouTube NDP Channel, dari J Distro Channel. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, untuk meningkatkan kesuburan lelaki disarankan apa makanannya? Karena qada Allah beliau belum dikaruniai anak sampai sekarang. Dan apakah puasa bisa untuk meningkatkan hal tersebut Ustaz? Betul. Barakallahu fikum ahibati fillah. Banyak di zaman sekarang laki-laki atau perempuan yang lama nggak punya anak alias nggak subur. Sebabnya terbesarnya dari luar 90% makanan, dari dalam 90% stres jiwa dia. Jiwa stres, pembuluh darah menyempit. Pembuluh darah menyempit dan kental sehingga sperma ataupun mani wanita nggak sehat. Kemudian pola makan nggak benar, bikin darah kental, kemudian mengacaukan hormon pada pituitary, master of gland, akhirnya jadi mandul. Ada wanita sering keguguran, dinding rahim tipis, dinding rahim tebal, endometriosis, kista, mioma, ya, head nggak teratur, nyeri ketika head. Laki-laki juga demikian, sperma nol, terlalu encer, juga sperma mati nggak sehat. Semuanya akibatnya adalah makanan. Sudah kami coba berulang-ulang. Ada di antaranya ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nggak punya anak, 2 tahun memperbaiki pola makan dia dengan pola makan yang benar, dengan kombinasi panas dingin, dengan konsumsi makan di jam-jamnya. Kemudian selain itu dia konsumsi herbal, simple sekali. Herbal yang kita rekomendasi cukup apa? Fukhtoh, serbuk kurma, lolon dates, kemudian kayu manis, kemudian buah zuriat, kemudian madu. Konsumsi 2 bulan, pola makan benar, dan herbal ini ajib. Suami istri masya Allah memberikan kabar berikutnya, alhamdulillah Ustaz, setelah 2 bulan saya menjalankan seperti apa yang sudah dinasihatkan. Sekarang anak saya, sekarang istri saya sudah hamil 40 hari ya. Subhanallah, 4 bulan lalu chatting lagi, kita nggak pernah ketemu, hanya lihat via online. Alhamdulillah istri saya sudah melahirkan. Alhamdulillah, akan menjadi ladang pahala bagi kita, bagi apa yang bisa menjadikan pintu-pintu yang seperti ini kebaikan ya. Nah, itu insyaallah yang bisa kita sampaikan insyaallah. Cukup insyaallah. Baik Ustaz, karena waktunya juga sudah habis, mungkin bisa ditutup cukup dengan kesimpulannya. Nah, alhasil kajian yang kita sampaikan di siang hari ini, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi waktu sudah habis dan Anda segera beranjak untuk melanjutkan aktivitas kerja ya. Sekali lagi ya, mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Termasuk jika pola makan Anda salah di bulan Ramadan, Anda di bulan Ramadan akan muncul penyakit-penyakit ya. Dan kedua, mayoritas penyakit dari dalam tubuh kita adalah stres.
depresi. Ternyata puasa juga terapi untuk stres, depresi. Ternyata sholat tarawih, sholat malam adalah terapi untuk apa? Menurunkan kortisol yang ada dalam tubuh kita, yang menyebabkan tensi naik, yang menyebabkan depresi. Ternyata ini semua adalah rahasia untuk imun dan iman kita tetap terjaga dan kuat di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya harap dimaklumi atas segala keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya dan gangguan dari syaitan, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah terima Ramadan kita. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk mendatangi semua ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan kita mendapat ampunan dan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita dan Allah jauhkan makar-makar dari orang-orang yang ingin membuat makar di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.